日本の語ろう。Saya berada di Plaza FM Jalan Sudirman dalam rangka ikut serta di acara Jepang Matsuri. Itu seperti kita lihat orang sedang melakukan arak-arakan, yaitu menggarap edukasi. Ini adalah sebuah acara macam festival yang merupakan perwujudan rasa syukur sebenarnya terhadap manusia. Kita melihat itu bagaimana indahnya edukasi dielulukan oleh para pemikirnya. Lumayan ramai sekali yang ada di sini, walaupun tentu saja udara cukup panas, tetapi ini tidak menghalangi kegembiraan mereka. Punya tidak ringan. Di Jepang sendiri biasanya edukasi yang dipikul itu besar sekali, sehingga hanya puluhan kalau bukan ratusan orang yang memikulnya. Ini mungkin merupakan bentuk miniatur dari edukasi, tetapi tidak mengurangi meriahnya acara ini. Acara ini diselenggarakan oleh Jakarta. Acara ini dilaksanakan oleh beserta Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Kaji adalah kesatuan alumni dari Jepang. Jadi setiap tahun acara ini dilakukan, kecuali tahun 2 tahun ini karena corona acara terpaksa dihentikan, tapi kali ini acara dimulai kembali. Selamat menyaksikan acara ini. Nihon no Kataro. Jakarta Jepang Festival kembali digelar selama 3 hari dari tanggal 14 hingga 16 Oktober yang baru lalu. Ini merupakan penampilan yang pertama setelah absen 2 tahun akibat corona, wabah, dan sekaligus juga musibah yang telah mengharu-birukan kita semua. Iya tuh senpai, wabah corona ini dahsyat sekali ya. Mungkin ini peringatan dari Tuhan yang perlu kita renungkan senpai. Ya, betul sekali. Kita tentu perlu mencari makna dari peristiwa besar ini. Jangan sampai peristiwa ini berlalu begitu saja tanpa ada satupun hikmah atau pelajaran yang kita dapat darinya. Omong-omong, ini festival untuk yang keberapa kalinya senpai? Ini untuk ke-12 kalinya. 12 kali? Jepang itu tekunnya senpai, tidak timbul tenggelam, atau kadang ada kadang tidak. Ya, Jepang itu istiqomah. Mereka amat tekun, ketat dengan jadwal, teguh dalam pendirian, dan juga umumnya tidak mencederai janji. Janji mereka mungkin sepasti terbitnya matahari. Shinrai wa kihon desu. Uso wa dame desu. Uragiri wa hanzai desu. Demikian kata-kata yang sering sampai dengar dalam pergaulan dengan orang-orang Jepang. Yang menarik mungkin karena mereka memang betul-betul memegang kata-kata itu ya senpai. Betul sekali. Senpai ada nggak contoh nyata, misalnya tentang ketekunan orang Jepang? Ajarin dong, agar sambil nonton tayangan senpai tentang Matsuri, pengetahuan kami pun juga ikut bertambah. Dan bukan makin nonton YouTube, malah makin bodoh. Ada. Tentang ketekunan, dulu ada peneliti Jepang yang meneliti tentang kepiting. Sampai 6-7 tahun penelitian itu belum ada hasilnya. Tapi peneliti itu tetap tekun. Tiap pagi, sekian buah bak tempat kepiting itu dia keluarkan dari ruang riset dan ditaruh di bawah sinar matahari di ruang terbuka. Tentu ada peneduhnya. Nah, sore hari dia masukkan lagi kepiting-kepiting itu ke dalam ruang risetnya. Senpai sendiri, walaupun selama belasan tahun dididik di Jepang, tapi mungkin tidak setekun itu loh. Maksudnya? Ya, kalau dengan senpai, kepiting-kepiting itu mungkin sudah lama senpai rebus. Atau dimasak lada hitam sekalian. Nyam, 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 sedap.
Senpai mau bicara lebih lanjut tentang festival? Ya, tentu. Berbicara tentang festival, dalam bahasa Jepang, festival disebut sebagai Matsuri. Menurut asal-usulnya, Matsuri adalah ritual agama Shinto yang kemudian berbaur juga dengan agama Buddha. Asal mulanya, Matsuri dilakukan untuk pernyataan rasa syukur, sebagai misal atas hasil panen yang berlimpah ruah, atau sebagai rasa syukur atas berlalunya sebuah musibah atau kesulitan besar yang dialami oleh masyarakat. Ya, jadi bisa juga semacam doa selamat atau doa tolak balalah begitu, agar musibah tidak datang lagi. Dulu, Matsuri biasanya dilakukan di kuil-kuil. Tapi dalam hal Matsuri yang berupa arak-arakan di jalan raya, seperti yang terjadi di Jalan Sudirman Jakarta kemarin, hal itu sudah terlepas sama sekali dari nilai-nilai religi. Kemarin itu, misalnya, tidak ada biksu atau obosan, dan apalagi pakai doa-doa segala. Ya, sekedar hura-hura atau atraksi untuk senang-senang sajalah begitu. Di Jepang, aktivitas Matsuri sering juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Hal ini disebut sebagai Shimin Matsuri atau festival rakyat. Tujuannya adalah untuk menggeliatkan ekonomi daerah, dan dengan begitu jelas terlepas sama sekali dari nilai-nilai keagamaan tadi. Sebenarnya dalam budaya kita, terutama Jawa, tradisi Matsuri dan arak-arakan mirip omikoshi itu pun juga ada. Nah, pernah dengar istilah gunungan kan? Kemiripan ini tentu merupakan hal yang amat menarik. Kembali ke Jepang Jakarta Matsuri tadi, seperti yang terlihat pada hari kedua, para pengunjung tampak membludak, bahkan tumpah ruah sampai ke jalan. Kebetulan, hari itu memang Car Free Day. Dengan begitu, Jalan Tamrin dan Sudirman memang tertutup untuk lalu lintas mobil. Dubes Jepang Kanasugi yang kebetulan jumpa Senpai di lokasi mengatakan bahwa どうも。いや、よかったね。天気もって。ああ、天気良すぎますよ、今日。でしょうね。そう、暑すぎですよね。いやいやいや。いや、大使は昨日もいらっしゃったんですよね。昨日は開会式がそう、開会式か。今日は予定があったんで開会式だけ。いやいやいやいや。Iya, sahabat Senpai, saya bersama Dubes Kanasugi. Beliau datang ini untuk hari yang kedua kalinya. Ya, Taiji wa mau 2年間でこの活動やらなかったんですよね。今回思ったより人が集まっていただけたなっていうのが実感です。ちょっと2年間やってなかったので、JJM が忘れられてしまったんじゃないかと思いましたけども、いやいやいや。昨日は FX シアターがもう入場制限をするぐらい人が集まり、危ないのでエスカレーターとかですね。想像以上に人に来ていただけたんでありがたく思ってます。来年はもっと大きくやろうと思ってます。Ya, wajar kita isi. Jadi tadi Dubes Kanasugi mengatakan bahwa selama 2 tahun acara ini tidak sempat dilaksanakan Corona. Nah, kali ini acara ini dilaksanakan kembali dan ternyata yang hadir itu melebihi daripada apa yang diperkirakan semula. Beliau menyatakan amat gembira terhadap situasi ini. Mesra Amagasa, semacam penanggung jawab khususnya omikoshi, pun ikut menyatakan kegembiraannya. Tahun depan kita akan buat lebih meriah lagi, kata Amagasa. Ramainya pengunjung dalam Matsuri di atas mungkin karena mereka merindukan Matsuri yang sudah absen selama 2 tahun itu. Tapi sebagiannya mungkin pula karena karakter manusia itu sendiri. Manusia cenderung tertarik terhadap hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Dalam bahasa Jepang dikatakan te ni haeranai mono wa mejurashi, alias benda atau hal yang tidak ada pada diri kita selalu menarik. Ya, sahabat Senpai, kita memikul situasi sama Dubes Kanasugi. Lumayan berbeda, apalagi dia pesan ada nona-nona. Naik.
Orang bule mengatakannya dalam ungkapan, man is a fool. When it's hot, he wants it cool. When it's cool, he wants it hot. Man wants what he has not. Jadi orang bule bilang, ya manusia itu bodoh. Di saat panas, dia mau dingin. Di saat dingin, dia mau panas. Ya, manusia itu selalu menginginkan apa yang tidak dia miliki. Kembali ke matsuri. Matsuri Jepang di Indonesia sebenarnya relatif sering dilakukan. Awal Oktober kemarin pun, misalnya ada Delta Mas Matsuri, yaitu di Karawang. Menparekraf Pak Sandiaga Uno pun sempat memberikan greeting untuk menyambut acara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang saya hormati perwakilan dari Duta Besar Jepang di Jakarta, pengurus dan keluarga besar Komunitas Alumni Jepang di Indonesia atau KAJI, serta para pelaku UMKM dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan Delta Mas Matsuri 2022. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Delta Mas Matsuri 2022. Pada tahun 2022, Kemenparekraf telah menetapkan Overseas Tourism Target sebesar 2,3 juta wisman. Harapannya kegiatan ini semakin menarik wisman Jepang untuk berkunjung ke Indonesia, serta dapat memperluas peluang dan mempromosikan pariwisata Indonesia kepada Jepang. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan Delta Mas Matsuri 2022. Semoga acara berjalan dengan lancar sehingga dapat terus berkarya dan mengharumkan nama bangsa dimanapun berada. Arigato gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Kemudian, tanggal 5 sampai 6 November ini pun akan ada lagi Matsuri, yaitu Sakura Matsuri yang dilangsungkan di Jababeka, di Cikarang. Wah, para mibu atau pencinta berat budaya Jepang pasti gembira ya senpai. Tak hanya mibu, senpai pun juga senang. Tahun lalu pun senpai sempat hadir di Matsuri di Jababeka itu. Kalau melihat para pencinta berat budaya Jepang, yaitu yang menirukan pakaian Jepang, gaya rambut Jepang, dan lain-lain serba Jepang, senpai pun seringkali teringat dengan nona-nona Jepang di Harajuku, yaitu di masa-masa saat senpai sedang studi di Jepang dulu. Ya, sekedar cuci mata lah begitu. Kok senpai cuci mata juga ya? Senpai kan juga manusia. Dibanding di Indonesia, Matsuri Jepang tentu lebih banyak dan juga jauh lebih meriah. Sebab itu di negeri asalnya sendiri. Sekalipun tidak setiap hari, namun Matsuri di Jepang boleh dikatakan berlangsung selama sepanjang tahun. Beberapa dari Matsuri yang besar dan terkenal Jepang antara lain adalah Gion Matsuri di Kyoto, dilaksanakan tiap bulan Juli. Kemudian Tenjin Matsuri di Osaka yang dilaksanakan juga pada bulan Juli. Kemudian Kanda Matsuri yaitu di Tokyo yang dilaksanakan pada bulan Mei. Wah, Jepang itu meriah sekali ya senpai. Iya, banyak sekali wisata budaya yang bisa disaksikan di negeri ini. Salah satu yang menarik perhatian dunia adalah Festival Patung Es di Hokkaido. Seniman-seniman pematung dari Indonesia pun seringkali ikut dalam acara itu. Patung-patung es atau patung salju itu sungguh luar biasa. Ukurannya pun raksasa.
Sebagai misal adalah patung berbentuk gedung yang ukurannya hampir mendekati ukuran gedung aslinya. Ya, menarik sekali. Beberapa tahun yang lalu, Senpai pun pernah sampai ke Hokkaido untuk menyaksikan festival itu. Wah, kalau pergi bersama pacar, tentu lebih menarik lagi ya Senpai. Ya, mungkin juga untuk sekedar menghilangkan duka lara. Tapi minta izin dulu dengan Nyak dan Babe. Dan jangan sampai pergi berdua, pulangnya bertiga. Maksudnya? Ada deh. Mau tahu? Dengar deh pesan Mbak Titik Puspa dalam lagu berikut ini. Apa yang beliau katakan dalam lagu Mari Kembali ini? Yuk kita dengar. Hei kawan, aku dari sini. Hei kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Oke, soredewa mata aimashou. Nihon no Kataro.